Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Siti Sabila Nurmalika Widyasti dengan NIM 502310010125. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas ekologi perairan saya mengenai pencemaran ekosistem air tawar pada Danau Limboto. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan secara umum pengertian tentang danau. Baik, eh, danau adalah sebuah bentuk geografis yang terbentuk ketika air mengumpul di suatu cekungan alami atau buatan yang lebih rendah daripada permukaan tanah di sekitarnya. Nah, air apa saja sih yang bisa menyebabkan terbentuknya danau? Untuk terbentuknya danau, itu bisa berasal dari berbagai sumber, air hujan, salju yang meleleh, mata air, dan sungai yang mengumpul atau yang bermuara di suatu tempat. Air danau merupakan perairan air tawar atau air yang tidak mengandung garam. Danau dapat berukuran kecil hingga sangat besar. Danau dapat ditemukan di seluruh dunia dan memiliki berbagai karakteristik geologis, ekologis, dan geografisnya masing-masing. Untuk Danau Limboto sendiri berlokasi di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, bagian utara Pulau Sulawesi, Indonesia. Danau ini terletak sekitar 10 km dari ibu kota Provinsi Gorontalo. Danau Limboto merupakan danau terbesar kedua di Pulau Sulawesi setelah Danau Tondano. Danau ini memiliki luas sekitar 3.000 hektar dengan panjang sekitar 20 km dan lebar maksimum 6 km dengan kedalaman 2-3 meter. Baik, di sini bisa kita lihat perbandingan Danau Limboto dulu dengan Danau Limboto yang sekarang. Dapat dilihat dulu kualitas air pada Danau Limboto mungkin lebih baik daripada sekarang. Perubahan dalam tata kelola lingkungan, peningkatan populasi dan perubahan iklim dapat mempengaruhi kualitas air pada Danau Limboto. Polusi air dari limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian dapat mengakibatkan pencemaran air dan penurunan kualitas air di Danau Limboto itu sendiri. Terus juga dapat mengalami perubahan dari segi vegetasi di sekitar Danau Limboto. Peningkatan pertanian, deforestasi, peningkatan pertumbuhan tumbuhan air seperti eceng gondok dapat merubah karakteristik vegetasi di sekitar Danau Limboto. Selanjutnya, alih fungsi lahan dari lahan basah, alih fungsi lahan basah atau hutan menjadi perkantoran atau industri dapat mempengaruhi lingkungan di sekitar danau. Pembangunan yang tidak teratur atau tidak terkontrol dapat merusak ekosistem danau serta mempengaruhi pola aliran air. Ekosistem Danau Limboto mungkin mengalami perubahan dalam komposisi spesies dan dinamika populasi. Perubahan ini bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti polusi air, pertumbuhan eceng gondok, dan perubahan suhu air. Penggunaan sumber daya danau seperti perikanan juga dapat mengalami perubahan. Peningkatan dari penangkapan ikan yang berlebihan atau penggunaan sumber daya alam secara tidak berkelanjutan dapat mengancam keberlanjutan ekosistem perairan Danau Limboto itu sendiri. Masalah yang pertama yang dialami oleh Danau Limboto yaitu adalah masalah eceng gondok. Eceng gondok pada Danau Limboto sudah menutupi hampir dari 30% dari permukaan danau tersebut. Tanaman ini secara khusus tidak hanya mempercepat pendangkalan, namun juga mengurangi efisiensi sistem irigasi. Ditambah lagi nih, dengan adanya alih fungsi lahan pertanian ramah lingkungan menjadi area penanaman jagung semakin memperburuk keadaan. Pada tahun 2018, Rachel Unier melakukan riset di salah satu dari 15 danau kritis di Indonesia. Salah satunya yaitu adalah Danau Limboto. Berbeda dengan danau-danau lainnya, Danau Limboto merupakan muara dari 23 sungai dan anak sungai.
Sungai utama mengalirkan air dan sedimen ke danau ini diantaranya adalah Sungai Alpohu, Bionga, Talubongo, Maluopo, Marisa, dan Rintenga. Sementara hanya satu aliran yang keluar yaitu Sungai Topodu di bagian tenggara Danau Limboto. Alirannya mengalir ke Teluk Gorontalo. Sedimen Danau Limboto sudah tercemar oleh elemen tanah jarang atau rare earth element dan unsur logam berat. Temuan ini merupakan hasil penelitian Rinchel Junior, seorang peneliti kebumian khususnya geofisika yang berasal dari Universitas Negeri Gorontalo. Logam berat yang ditemukan pada Danau Limboto yaitu seperti besi, mangan, seng, tembaga, dan nikel. Sedangkan unsur tanah jarang yang ditemukan meliputi gadolinium, lantanum, cerium, praseodymium, neodymium, scandium, dan yttrium. Nah, tujuan dari Rachel Junior ini melakukan penelitian adalah untuk memetakan distribusi sedimen yang telah mempengaruhi atau dikontrol oleh litogenik dan antropogenik. Apa sih litogenik? Litogenik merupakan sedimen yang masih bersumber dari alam, yaitu prosesnya masih alamiah, sedangkan antropogenik merupakan sedimen yang disebabkan atau sedimen yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Hasil penelitian ini didapat dari 17 titik sampel yang berada di badan Danau Limboto. Menurut Rachel Junior, elemen tanah jarang secara alami memiliki kelimpahan yang sangat kecil jika dibandingkan dengan logam lainnya. Namun, dalam riset ini mengungkapkan adanya elemen tanah jarang yang kelimpahannya cukup signifikan di permukaan sedimen danau. Menurut Rachel Junior, aktivitas manusia menambah kelimpahan di alam lebih besar, bahkan melampaui batas baku mutu. Nah, adapun nih hal yang bisa kita lakukan untuk mempengaruhi pencemaran yang ada di Danau Limboto, yaitu kita bisa melakukan pengendalian sumber pencemaran. Seperti apa sih pengendalian sumber pencemaran itu? Yang pertama nih, kita bisa melakukan identifikasi dan pantau sumber-sumber pencemaran utama, seperti limbah industri, limbah domestik, limbah pertanian, dan pencemaran dari aktivitas perkotaan. Yang kedua, kita bisa memetakan peraturan ketat untuk mengendalikan limbah cair dan emisi gas berbahaya dari industri dan rumah tangga. Yang ketiga, kita bisa mendorong praktik pertanian berkelanjutan, termasuk nih penggunaan pupuk dan pestisida secara bijaksana dan pengelolaan limbah ternak yang efisien. Yang keempat, kita bisa promosikan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan untuk mengurangi emisi pencemaran. Terus juga kita bisa melakukan pembersihan danau. Seperti apa sih pembersihan danau yang bisa kita lakukan? Bah, untuk pembersihan danau yang kita bisa lakukan itu, yang pertama, kita bisa melakukan operasi pembersihan fisik untuk mengangkat sedimentasi berlebih seperti eceng gondok dan sampah-sampah yang ada di danau. Selanjutnya juga kita bisa melakukan peningkatan infrastruktur pengelolaan limbah. Seperti apa sih atau bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan cara pengelolaan limbah? Yang pertama, kita membangun sistem pengolahan limbah yang efisien dan memadai untuk mengolah limbah domestik dan industri sebelum dibuang atau dialirkan ke Danau Limboto. Yang kedua, kita bisa memastikan bahwa limbah domestik terlebih dahulu melalui pengolahan yang memadai sebelum dibuang ke sistem perairan. Terus juga kita bisa mengelola vegetasi atau ekosistem di Danau Limboto itu. Bagaimana sih caranya kita mengelola vegetasi dan ekosistem yang ada di Danau Limboto? Yang pertama, kita bisa mengelola pertumbuhan eceng gondok dan tumbuhan air lainnya secara aktif untuk mencegah penutupan permukaan air danau. Yang kedua, kita bisa melakukan reboisasi di sekitar air danau untuk mengurangi erosi tanah dan mengendalikan aliran air. Terus juga kita bisa melakukan edukasi dan kesadaran. Gimana sih caranya kita mengedukasi supaya masyarakat itu sadar? Yang pertama, kita mendidik masyarakat setempat tentang pentingnya menjaga kebersihan
dan keberlanjutan dari Danau Limboto. Terus juga kita yang kedua itu bisa melakukan kampanye kesadaran lingkungan untuk mengubah perilaku yang merusak lingkungan agar ke depannya generasi penerus kita tetap bisa melihat atau memandang keindahan alam dari Danau Limboto. Terus juga kita bisa melakukan pengawasan atau pemantauan. Gimana sih caranya mengawasi atau melakukan pemantauan itu? Yang pertama, kita bisa menerapkan program pemantauan teratur untuk memantau kualitas air, keberlanjutan ekosistem, dan tingkat pencemaran danau. Yang kedua, kita bisa membentuk badan pengelolaan danau atau lembaga serupa yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola sumber daya danau dengan baik. Kita juga bisa membangun kerjasama dengan stakeholder. Gimana sih caranya kita untuk membangun kerjasama dengan stakeholder? Yang pertama, kita melibatkan pemerintah, LSM, komunitas setempat, dan sektor swasta dalam upaya pengelolaan dan pemulihan Danau Limboto. Yang kedua, kita mendorong kerjasama antar berbagai pihak untuk menciptakan solusi yang efektif. Nah, sekian nih yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam menyampaikan pemaparan presentasi dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Allah. Dari mana? Alhamdulillah. Masuk ke sini. Kunci masuk kan aja udah. Baru selesai video, cuy. Oke, kita tutup.